Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Anda semua. Seberapa banyak hari ini kita yang hadir di tempat ini percaya bahwa kita akan menerima sesuatu yang besar dari Tuhan? Wow, siapa yang percaya bahwa kita akan terima mujizat juga? Kasih tahu kanan kirinya, kamu pasti terima. Ya kalau berbicara tentang mujizat, saya percaya bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu selalu punya tujuan. Karena Tuhan gak mungkin melakukan mujizat kalau Tuhan hanya asal-asalan. Mujizat itu selalu ada tujuannya. Kalau tidak buat kita, ya buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuan mujizat itu selalu dua arah. In and out. Masuk, arah masuk dan arah keluar. Kalau tidak kita yang membutuhkan menerima, ya sebaliknya kita yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah coba kita sama-sama belajar Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan judulnya. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di sana, ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, katakan seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir di dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Katakan yang begini belum pernah kita lihat. Garis bawahi itu di dalam Alkitab Anda, karena ini yang menjadi judul saya. Yang begini belum pernah dilihat. Saya akan jelaskan setiap ayat demi ayatnya. Anda bisa catat setiap ayat. Saya percaya setiap ayat ada rema. Dan setiap ayat akan mengubahkan kita. Dan di akhir nanti seperti biasa saya akan berikan poin sebagai pernyataan kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Sebelum nanti kita akan tutup dengan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh gembala Anda. Coba kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan begini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, katakan beberapa hari. Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Dikatakan sesudah lewat beberapa hari, Yesus kembali lagi ke Kapernaum. Ini adalah sekian kalinya Yesus mengajar dan melakukan mujizat di Kapernaum. Garis bawahi, Yesus datang lagi. Yesus itu tak pernah berhenti datang di dalam kehidupan kita kalau ada hal-hal di dalam hidup kita yang belum beres. Yesus itu selalu punya mimpi di dalam kehidupan kita. Dan kalau mimpinya itu belum terjadi, maka Yesus akan terus melakukan sesuatu di dalam diri kita. Dia akan datang lagi dan datang lagi. Sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang di Kapernaum. Ini bukan pertama kalinya Yesus melakukan mujizat di sana. Yesus itu sering melakukan mujizat di Kapernaum. Yesus itu sering mengajar di Kapernaum. Tetapi kenapa pertanyaannya baru lewat beberapa hari Yesus kembali lagi ke Kapernaum? Karena ada sesuatu yang Yesus kerjakan di sana. Kalau Yesus datang lagi berarti ada rencana yang belum selesai. Ada rencana yang belum digenapi. Di Kapernaum banyak sekali mujizat. Tetapi satu-satunya mujizat yang dicatat oleh Injil Markus. Mujizat ini dilakukan oleh karena iman orang lain. Bukan iman si lumpuh.
tapi iman orang lain. Satu-satunya. Kalau mujizat yang lain dilakukan karena yang lumpuh atau yang sakit punya iman, tapi kali ini berbeda. Yang lumpuh nggak punya iman. Yang lumpuh nggak percaya, tetapi teman-temannya yang punya iman. Tahukah bahwa Yesus itu bisa loh memakai hidup kita? Yesus bisa memakai hidup kita. Dan kalau Yesus datang lagi masih hari ini, di dalam kehidupan kita, ini adalah waktunya buat kita meresponi. Ini adalah waktunya buat kita untuk mengambil sebuah tanggung jawab, a responsibility. Coba lihat ayat kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Kita sudah tahu sama-sama bahwa di mana ada Yesus mengajar, di sana selalu ada banyak orang berbondong-bondong dan berkerumun. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, katakan gak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yesus gak bisa menolak siapapun yang datang kepada dia. Yesus gak pernah bisa menolak siapapun yang datang mau dengar firman. Tapi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kalau ketika Yesus mengajar selalu identik dengan banyaknya orang berkerumun, banyaknya orang berbondong-bondong datang. Dikatakan bahwa kerumunan itu sampai memenuhi tempat, bahkan menutup pintu masuk. Orang mau masuk gak bisa, karena penuh dengan orang. Tetapi dalam kerumunan juga didapati ada dua jenis orang. Orang yang hanya mau dengar firman karena mau lihat mujizat apa yang Yesus lakukan berikutnya. What next? Tapi juga ada orang yang kedua. Kalau orang yang pertama dia hanya datang mau dengar firman, lihat Yesus mau lakukan apa sih. Mereka mau mendengarkan firman untuk dirinya namun gak peka dengan kebutuhan orang lain. Bahkan orang-orang kayak gini gak mau memberi jalan untuk orang yang membutuhkan. Buktinya apa? Dia tutup pintunya. Dia tutup pintunya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan gini, di ayat 4 ya. Tetapi mereka gak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lihat. Ada orang yang lebih butuh, gak bisa masuk karena apa? Karena ada banyak orang kerumunan di situ. Hanya orang-orang kerumunan, mereka yang mau dengar, cuman mau lihat sesuatu. Tapi gak lakukan apa-apa. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang dia dengar firman, tapi dia juga mau melakukannya. Seperti 4 orang ini. Dia datang untuk dengar firman, tetapi dia juga mempraktekkan imannya. Ada orang yang cuma mau menerima, ada orang juga yang menerima lalu memberi. Nah pertanyaannya, kita ini masuk yang mana? Masuk yang datang ke tempat ini dan cuma berkerumun, bergerombol, atau kita datang ke tempat ini dengar firman, lalu mempraktekkan imannya supaya orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, orang yang lumpuh rohani, bisa bangkit karena kita. Kita mau menjadi tipe yang seperti apa? Lalu ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Oh, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, lihat. Tetapi mereka nggak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh digotong 4 orang. Inilah orang-orang yang mendengar dan mempraktekannya. Ada orang-orang yang datang bawa orang yang butuh Yesus kepada Yesus. Dia nggak datang diri sendiri, tapi dia tahu kalau Yesus ada di sana, dia bawa orang yang butuh. Harusnya hati kita ini tergerak lihat orang yang butuh Yesus. Harusnya hati kita ini tergerak ketika lihat orang sakit. Untuk kita doakan di dalam nama Yesus. Kalau orang itu nggak bisa datang hampiri Tuhan, maka kita seharusnya menjadi jembatan bagaimana orang itu bisa datang ke Tuhan. Orang lumpuh di sini juga bukan berbicara tentang lumpuh nggak bisa jalan. Tapi orang lumpuh rohani nggak mungkin bisa datang sendiri kepada Tuhan. Orang yang lumpuh hatinya gak bisa datang sendiri kepada Tuhan. Coba tanya beberapa orang yang Anda tahu bahwa orang ini kecewa, simpan kepahitan. Kalau suruh ngampuni, gak bisa, tetap ingat di hati. Kenapa? Karena hatinya udah lumpuh. Dia gak tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia merasa bahwa gak mengampuni itu hakku. Orang yang begini, suruh datang sendiri kepada Yesus, suruh lepas pengampunan, gak bisa. Perlu kita yang bawa. Perlu kita jadi jembatan. Orang lumpuh ini beruntung punya teman-teman yang membawanya kepada Yesus. Teman-temannya sayang kepada si lumpuh ini, entah itu keluarganya,
4 orang ini memperjuangkan segala sesuatu, yang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus akan menyembuhkan temannya ini. Yesus akan menyembuhkan si lumpuh ini. Coba saya mau tanya di sini, siapa yang percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan? Semua percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Makanya hari ini ketika Anda datang ke tempat ini, apabila kita datang sebagai orang lumpuhnya, berdoalah supaya di sekeliling kita ada banyak 4 orang ini. Tapi kalau kita datang ke tempat ini sebagai orang yang sudah punya kemampuan, jadilah seperti 4 orang ini yang bawa orang lumpuh itu. Kita nggak bisa diam. Lalu ayat 4 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu, lihat. Orang yang berkerumun itu jadi penyebab. Orang yang butuh nggak bisa masuk ke Tuhan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Lihat. Orang yang punya iman percaya kepada Yesus nggak akan menemukan kendala yang begitu besar di dalam hidupnya. Sekalipun dia mengalami tantangan. Bahwa orang lumpuh ke atas, buka tingkapnya, turunkan, itu nggak gampang. 4 orang loh, nggak gampang. Tapi apa yang terjadi? Mereka punya iman, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, dia bisa melewati. Karena apa? Karena iman itu di atas segalanya. Kaki kita lumpuh, nggak bisa jalan, iman kita nggak akan lumpuh. Iman itu nggak bisa dipenjara. Iman itu semakin besar, nggak bergantung keadaan. Iman itu nggak bergantung kepandaian. Nggak ada yang bisa mengurung iman kita, memenjara iman kita, membatasi iman kita. Hanya ketika kita membiarkan itu, baru itu terjadi. Makanya iman 4 orang ini, sekalipun dia lihat kesulitan, imannya nggak bisa dibatasi itu. Dia banyak akal. Walau nggak dapat melewati banyak orang, mereka menemukan jalannya. Kita harus punya hati dan iman yang demikian kepada orang-orang yang perlu. Karena apa? Karena iman yang besar akan menemukan jalan menuju mujizat dan pemulihan. Sekalipun ada tantangan, dia akan terus menemukan jalan. Gimana caranya bisa sampai kepada mujizat? Gimana caranya bisa sampai kepada pemulihan? Tuhan bisa dan mau pakai hidup kita asalkan kita bersedia bayar harganya. Kayak 4 orang itu. Dia bersedia bayar. Iman itu gak terlihat. Iman gak terlihat. Secara langsung ya. Tetapi iman itu bisa dilihat dan dirasa dari cara kita memperlakukan sesuatu. Dari cara kita ini memperlakukan orang lain, iman kita bisa dilihat. Dari cara kita ini mengasihi orang lain, dari cara kita ini berdoa kepada orang lain, iman kita bisa diukur di situ. Kalau tanya mana imanmu mana ya? Nggak kelihatan. Tapi orang bisa melihat, mengukurnya dari apa? Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Keempat orang itu kalau berkata, aku orang yang beriman. Selama dia nggak melakukan apa angkat orang lumpuh itu, orang hanya bisa melihat, ya semua orang punya iman. Tapi begitu 4 orang ini mengusung si lumpuh itu, diangkat, taruh atas, turunkan pakai tilam ke bawah. Orang bisa lihat bahwa iman yang kayak gini belum pernah kita lihat. Jadi Tuhan berkata ditulis dalam Alkitab bahwa yang begini belum pernah terjadi. Itu bukan hanya kesembuhan orang lumpuh, tapi iman yang kayak gitu Tuhan Yesus belum lihat. Oh, saya berdoa iman yang kayak gitu ada di tempat ini. Yaitu ada di dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Mujizat gak terjadi melalui kita. Dan terjadi di dalam hidupmu jikalau kita orangnya mudah menyerah. Dikit-dikit give up. Lihat keadaan sulit, menyerah. Mujizat gak akan terjadi kalau kita gak mau melakukan hal yang lebih. Dan bersyukur orang lumpuh ini punya 4 orang yang imannya aktif dan bertumbuh. Karena kalau imannya gak aktif dan bertumbuh, begitu usung sampai di depan pintu, lihat gak bisa masuk, lihat kalau ke atas juga terlalu tinggi, jalan lo sendiri. Dilempar langsung, udah kamu ngesot atau gimana, jalan sendiri. Kenapa? Aku mau ngangkat kamu. Yuk gak kuat bro. Gak kuat. Aku mau lakukan ini, melakukan itu. Gak bisa, udah mik
mikir sulitnya aja malas. Tapi beruntung 4 orang ini imannya bertumbuh. Sehingga ketika dari depan gak bisa, dari samping gak bisa, dari atas. Gak tahu caranya gimana, cara naiknya itu gimana. Kita gak usah pikirin cara naiknya gimana. Karena kalau imannya besar, pasti akan ada jalan ke sana. Nah pertanyaannya hari ini, iman kita besar gak? Iman kita besar gak? Lalu ayat kelima coba kita lihat. Ketika Yesus melihat iman mereka, katakan iman mereka. Coba, iman siapa yang dilihat? Mereka itu siapa? 4 orang atau si lumpuh? Ya, yang berkata imannya 4 orang, angkat tangan. Oke, yang berkata imannya si lumpuh, angkat tangan. Oke, sekali lagi. Yang berkata imannya 4 orang, angkat tangan tinggi-tinggi. Coba lihat kanan kirinya yang gak angkat tangan, berarti kamu iman si lumpuh ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, kata mereka itu lebih dari 1 orang. Yaitu 4 orang. Yang dilihat iman mereka. Berkatalah ia kepada si lumpuh itu. Dia berkata, Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena iman siapa? Karena iman temanmu, aku lihat kamu. Kamu diampuni dosanya. Kamu disembuhkan. Aku tahu kamu gak punya iman. Tapi teman-temanmu tuh punya iman. Jadi aku menyembuhkan bukan karena kamu. Tapi karena teman-temanmu berdoa. Teman-temanmu bayar harga. Kamu sembuh. Karena teman-temanmu berdoa. Kamu diselamatkan. Bukan karena kamu layak. Bukan karena kamu layak. Bukan karena kamu hebat. Maka aku menyembuhkan. Tapi karena ada orang yang bayar harga buat kamu. Kita pun diselamatkan bukan karena kita ini layak loh. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang usung iman kita. Kita ini semua orang lumpuh rohani. Enggak layak. Tapi karena Yesus yang bawa kita. Yesus yang usung kita. Gimana caranya pokoknya semua manusia harus selamat. Dia bayar harganya. Mati pun gak apa-apa. Di atas kayu salib. Mati pun aku gak apa-apa. Asal satu persatu disembuhkan dari lumpuh rohani. Kalau kita berpikir, aku gak mau jadi orang yang usung. Kita ini juga orang lumpuh yang diusung sama Tuhan. Kalau Tuhan gak usung kita gak ada di sini. Tapi karena Tuhan itu usung kita. Gimana caranya? Dia berusaha masuk kanan kiri. Semuanya ditutup oleh isi jahat. Dia melihat jalan ke atas. Karena kasih yang begitu besar. Iman yang begitu luar biasa. Pengen melihat kita ini juga dipakai sama Tuhan, diselamatkan. Dia mau ke atas. Harganya mahal, harus salib. Kamu mau? Ya aku mau. Makanya kita ada di sini. Ada kalanya kesembuhan terjadi bukan Yesus melihat kepada si lumpuh, tapi Yesus melihat kepada iman siapa yang membawa. Dan mendoakan. Kalau engkau datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, saya percaya orang-orang yang membawamu datang ke tempat ini. Iman mereka yang nanti akan menyembuhkan. Iman mereka. Imanmu bisa menyembuhkan. Imanmu bisa memulihkan. Imanmu buat orang lain. Usahamu buat orang lain. Air matamu ketika doa buat orang lain. Tuhan melihat. Dan ketika dia melihat itu, siapa yang kau doakan? Dia yang akan mengalami Tuhan. Makanya Tuhan bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Iman yang kayak gini belum pernah. Kalau cuma lumpuh berjalan, Yesus sering melakukannya. Tapi kalau iman seperti ini, sampai usung berusaha, belum pernah ada. Kita gak boleh punya iman seperti kebanyakan orang. Kita harus punya iman yang belum pernah dilihat orang lain. Army of God, dengarkan. Iman kita gak boleh seperti kebanyakan orang. Iman kita harus lebih militan. Katakan amin. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu.
Jadi orang itu hatinya gak boleh punya spirit Farisi. Jadi orang itu hatinya gak boleh apatis dengan orang yang butuh Tuhan. Si lumpuh gak punya iman karena dia merasa gak ada harapan. Jadi gak punya effort untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ahli Taurat juga gak mau lihat orang disembuhkan. Juga gak mau lihat orang diselamatkan. Kita gak boleh jadi keduanya. Kalau hari ini kita mau pemulihan dan kesembuhan, maka ingatin, engkau punya Yesus. Punyai iman bahwa Yesus akan menyembuhkanmu. Punya iman bahwa Yesus akan mengubah hidupmu. Kalau kita gak sakit, maka ingat ini, Tuhan mau pakai engkau. Mau pakai imanmu, belas kasihmu, untuk menyembuhkan orang lain. Lebih baik 4 orang tanpa nama dan jabatan, tapi efektif hidupnya. Daripada kita punya jabatan, aku ini ahli Taurat. Aku ini orang Farisi. Tapi gak mau lihat orang sembuh. Lebih baik gak usah jabatan 4 orang, tapi mau mengusahakan orang lain untuk sembuh. Gak usah jabatan, tapi efektif. Efektif hidupnya untuk Tuhan daripada ada jabatan ahli Taurat punya pengetahuan tapi gak tahu dan kenal hati Tuhan buat si lumpuh. Tuhan mau kita punya hati buat mereka. Dan ayat 11-12 dikatakan begini. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Katakan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Dikatakan bangunlah, angkatlah, dan pulanglah. Kalau kita nggak mengambil keputusan hari ini untuk bangkit dan meninggalkan hidup kita yang lama, maka kita pulang akan dengan keadaan yang sama. Orang lumpuh ini pulang dengan keadaan yang berbeda. Karena apa? Karena dia mengambil sebuah respon. Bangun, bangkit. Angkat tilammu. Artinya buang kelemahanmu, buang hidupmu yang lama. And go home. Dan pulanglah. Apa yang terjadi ketika dia pulang? Orang itu pun segera bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar, pergi pulang di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah. Kita akan pulang dengan tepuk tangan sorak-sorai. Wow! Tuhan ada di dalam hidupmu. Kita gak boleh pulang dari tempat ini dengan hati yang sama. Keluar dari tempat ini, orang harus takjub. Yang kayak begini, belum pernah kita lihat. Yang kayak begini, iman kayak gini, belum pernah dilihat dari Army of God. Iman kayak gini, selama aku ada di Kota Malang, gak pernah lihat anak muda imannya sebesar ini. Kita pulang harus dengan kayak gitu. Jangan pulang masih kecewa, masih sakit hati, masih bawa kelemahan. Pulang itu harus dengan keadaan hidup yang baru. Makanya Yesus berkata kepadamu, kukatakan bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Respon kita hari ini, respon iman kita hari ini akan menentukan engkau pulang bawa apa. Bawa dosa lagi atau bawa glory. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk bangkit, mengangkat tilam, meninggalkan hidup lama kita, maka kita akan pulang dengan kesaksian. Ya, kita akan pulang dengan kesaksian. Aku lumpuh, aku sembuh. Aku orang yang kecewa, tapi sudah pulih. Aku datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Kita akan pulang dengan kesaksian. Halo, amin. Mau pulang dengan kesaksian? Mau pulang dengan kesaksian atau pulang dengan hidupmu yang lama? Kalau kau mau pulang dengan kesaksian, respon imanmu hari ini menentukan kau pulang bawa apa. 3 poin catat aja. Sebagai pernyataan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. 3 poin untuk kita bawa pulang dari pembelajaran ini. Yang pertama, siapa yang datang kepadanya, kepada Yesus dengan kerinduan, akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan.
Siapa yang datang kepadanya dengan kerinduan, akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Datang ke tempat ini dengan kerinduan, supaya pulang kau bisa melihat perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Gak cuma ibadah. Latihan badani itu terbatas gunanya, kata firman Allah. Tetapi ibadah berguna di dalam segala hal. Mengandung janji. Datang ibadah, pulang bawa janji Tuhan. Datang ibadah, pulang pasti bawa sesuatu. Kalau kita datang dengan kerinduan, pasti pemakaian besar akan dinyatakan dalam hidupmu. Lalu yang kedua, ingat ini. Yang mengubahkan bukan iman rata-rata kebanyakan orang, tapi iman yang militan. Ini yang akan mengubahkan. Bukan iman rata-rata, banyak orang Kristen. Banyak pemimpin gereja. Banyak hamba Tuhan. Tapi yang mengubahkan bukan karena jabatannya hamba Tuhan. Bukan karena jabatannya pemimpin gereja. Bukan karena jabatannya orang Kristen. Karena banyak orang Kristen hamba Tuhan punya jabatan. Imannya rata-rata kebanyakan orang. Yang mengubahkan adalah iman yang militan. Semakin sulit, semakin akan menemukan jalannya. Semakin sulit, gak akan pernah menyerah. Itu iman yang militan. Dan yang ketiga, keputusan imanmu hari ini akan menentukan apa yang akan kau bawa pulang nanti. Kau mau bawa pulang apa? Hidupmu yang lama? Atau kau mau bawa pulang kemuliaan? Kalau kau mau pulang dengan hidup yang baru, kemuliaan Tuhan, maka hidup yang lama harus ditinggal di sini. Hidup yang lama jangan dibawa lagi. Izinkan Tuhan itu ubah kita. Kalau engkau lumpuh imannya, izinkan kami yang usung kau. Orang yang ada di kanan kirimu yang akan membawamu. Sama seperti Yesus Kristus membawa saya ketika saya lumpuh rohani. Diusung dan mati di atas kayu salib. Hingga saya ada di tempat ini. Begitu juga hidupmu. Kalau kita mau pulang bawa kemuliaan, sama seperti firman Tuhan dalam ayat 12, orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, lihat. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Lihat, jadi kesaksian. Dari tempat ini satu persatu orang, banyak sekali dari Army of God. Hidup bukan jadi kesaksian yang powerful. Amin. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Yang mau coba angkat tangannya gini. Katakan kanan kirinya, model kayak kamu ini loh akan dipakai Tuhan. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu